Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa ya, meskipun jarak yang jauh. Perkenalkan dulu anak-anakku kelas 7 Al-Hadi maupun Al-Mustafa. Saya Bu Fatimatu Zahra, bisa kalian panggil dengan Bu Feti, dan nanti akan menemani kalian belajar mata pelajaran matematika. Saya berharap saat pembelajaran matematika yang harus kalian lakukan dulu adalah bahwa mengesampingkan atau menghilangkan mindset pemikiran kalian bahwa matematika itu sulit. Kalau kalian sudah berpikiran atau menganggap matematika itu sulit, sangat sulit sekali, dan seterusnya, maka yang terjadi adalah betul-betul kalian akan mengalami kesulitan. Tapi kalau kalian hilangkan mindset itu, kalian hilangkan anggapan itu bahwa matematika itu mudah, matematika itu asyik, maka kalian akan terpacu, kalian akan bersemangat dalam belajar, sehingga bahwa matematika itu sesuatu hal yang mengasihkan, menyenangkan, dan seterusnya. Oke, yuk kita lanjut belajar tentang materi pertama, yaitu bilangan. Pertama kali ketemu dengan saya Bu Feti di pembelajaran matematika ya, kelas 7. Kalian sudah memasuki kelas baru di SMP Serampus Asalan Ungaran, dan ini pertama kali kalian belajar matematika, yang mana nanti pembelajaran hari ini adalah tentang bilangan bulat. Di kesempatan kali ini Bu Feti berharap kalian nanti bisa belajar dengan baik, yang mana tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menghitung operasi hitung bilangan bulat, dan juga bisa menyelesaikan masalah terkait dengan penyelesaian operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan berita berikut. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku. Nah, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, di situ ada kata 10 derajat Celcius di atas titik beku. Kalian tahu bahwa titik beku pada satuan suhu Celcius adalah 0 derajat Celcius. Maka berarti jika 10 derajat Celcius, maka akan berada di atas titik beku 10 derajat Celcius, sehingga nilainya dia positif atau di atas 0. Ditulis positif 10. Sedangkan 15 derajat Celcius di bawah titik beku, di sini berarti negatif 15. Sekarang ada kalian kenal bilangan negatif. Insya Allah kalian sudah pernah mempelajarinya saat di SD. Di sini kita ulang kembali. Bilangan bulat terdiri dari 0, kemudian ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Manakala kita tuliskan atau gambarkan dengan garis bilangan, maka akan seperti ini. Di tengah-tengah itu persis ada bilangan 0, kemudian di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat bernilai positif
atau kalian kenal juga sebagai bilangan asli. Sedangkan di sebelah kiri ini, sebelah kiri ini disebut sebagai bilangan bulat negatif. Kemudian coba 3 dengan 4 itu besar mana? Di sini kalian nanti juga harus bisa mengurutkan. Kalian pastinya sudah tahu bahwa 4 itu lebih besar dari 1. 4 letaknya di sini, 1 letaknya di sebelah sini. 4 itu lebih di sebelah kanannya 1. Kemudian 7 lebih besar dari 5. Ini kalian sudah tahu ini ya. 7 di sebelah sini, 5-nya sini. Nah, berarti 7 lebih di sebelah kanan. Nah, kemudian 0 itu lebih besar dari negatif 1. 0-nya di sini, negatif di sini. Ya, yang kanan itu yang lebih besar. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Sebaliknya jika semakin ke kiri semakin kecil. Jadi negatif 3 itu lebih kecil dari negatif 2. Negatif 7 lebih kecil dari negatif 2. Negatif 7 letaknya lebih ke kiri daripada negatif 2, sehingga negatif 7 lebih kecil dari negatif 2. Nah, dari modal ini kalian sudah tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, maka kalian bisa mengurutkan bilangan bulat. Sebagai contoh, ada bilangan 5, negatif 4, 1, negatif 2, 3. Bisakah kalian mengurutkannya? Kalian bisa mengurutkan dengan urutan naik, bisa juga dengan urutan turun. Maksudnya urutan naik bagaimana? Kalau naik itu dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil? Nah, pastinya dari yang rendah dulu ya. Dan mungkin kamu naik tangga itu dari atas paling tinggi terus ke bawah. Nah, itu namanya turun. Nah, maka kalau urutan naik berarti dari yang paling kecil. Dari 5, negatif 4, 1, negatif 2, dan 3, mana yang paling kecil? Kira-kira letaknya paling sebelah kiri siapa? Masih betul ya, negatif 4. Sehingga urutan naiknya dimulai dari negatif 4, negatif 2, 1, 3, 5. Kemudian urutan turunnya berarti dari yang paling besar. Siapa yang paling besar di sini? Ya, 5. Jadi urutan turunnya adalah 5, 3, 1, negatif 2, dan 4. Sekarang setelah kalian bisa mengurutkan dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif ini, mereka itu saling berlawanan ya, atau bisa disebut sebagai inverse. 5 itu lawannya negatif 5. Berarti kalau negatif 7 lawannya 7. Nah, sekarang kita mulai operasi hitung bilangan bulat. Di sini operasi hitung ya. Nah, bukan operasi sesar dan sebagainya. Operasi hitung. Apa saja tuh operasi hitung? Ada tambah, ada kurang, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga pangkat serta akar. Nanti kalian belajar ini sampai dengan operasi campuran. Insya Allah sudah kalian belajar di SD, dan nanti hari ini kita ulang kembali. Bagaimana sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat? Ada komutatif. Apa itu komutatif? Nah, sebagai contoh ini 2 tambah 3 berapa? 5. 3 tambah 2
5. Nah, ini sebelah kiri dan kanan sama dengan nilainya sama. Jadi A tambah B sama dengan B ditambah A. Ini disebut sifat komutatif. Sedangkan pada perkalian kita lihat 2 kali 3 6. Dibalik 3 kali 2 6. Ini semacam pertukaran ya. Dibalik 3 kali 2 atau 2 kali 3 hasilnya sama. Ini disebut sebagai komutatif. Nah, sekarang sifat yang kedua adalah asosiatif. Kita lihat contohnya. 2 ditambah, nah ini ada kurungnya, 3 tambah 5 sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Nah, ternyata kalau bisa amati, akan kerjakan dulu yang ada dalam kurung. 3 tambah 5 8 ditambah dengan 2 ya, 2 tambah 8 10. Yang dikasih kurung adalah 2 tambah 3 5, kemudian ditambah 5 10. Sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan, hasilnya sama. Nah, atau disimpulkan di sini A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Nah, hasilnya yang kiri dengan kanan sama dengan sama, disebut sebagai sifat asosiatif. Bagaimana dengan perkalian? Oke, bisa kita lihat di sini. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 3 dikalikan 5. Tentu saja yang dihitung yang ada dalam kurung dulu ya. 3 kali 5 15, kemudian 2 kali 15 30. Sedangkan yang di sebelah kanan 2 kali 3 6 dikalikan 5 30. Sebelah kanan dan kiri sama. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa A dikali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Nah, akan mendapatkan hasil yang sama. Inilah yang disebut sebagai sifat asosiatif. Kita lanjut tentang sifat-sifat operasi hitung bulat-bulat. Ke sifat yang ketiga yaitu distributif. Kita lihat contohnya ya. 2 dikali 3 tambah B, ini distributif terhadap perkalian. Akan sama dengan, apakah akan sama dengan 2 kali 3? Nah, akan sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Yang sebelah kiri kita lihat 2 kali 8 16, kemudian ini hasilnya 6, 2 kali 5 10, hasilnya sama. Sebelah kanan dan kiri 16. Nah, berarti di sini kalau kita buat kesimpulannya bahwa A dikali B ditambah C akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini sifat distributif. Sekarang bagaimana kalau dengan operasi pengurangan? Kita bisa lihat 2 dikali 3 kurangi 5. Nah, yang sebelah sini kita lihat dulu ya. 2 dikali 3 kali negatif 5 negatif 2. 2 kali negatif 2 negatif 4. Yang sebelah kanan 2 kali 3 dikurangi 2 kali 5. Itu bisa kita lihat 2 kali 3 ya. 2 kali 3, terus 2 kali 5 pengurang. Nah, kalau di sini tadi penjumlahan ya. 2 kali 3, 2 kali 5 ya. Nah, kalian bisa lihat sini hasilnya 6, nah sini hasilnya 10, ini dikurangi 6 kurangi 10 itu negatif 4. Ternyata kanan dan kiri sama. Nah, berarti pada pengurangan juga berlaku sifat distributif. B kurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, ini secara umum sifat-sifat dari sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat. Ada satu lagi yaitu satuan identitas.
Kalau pada penjumlahan adalah bilangan berapa coba? 2 ditambah 0 sama dengan 2 juga. 3 ditambah 0 berapa? 3 juga. Maka pada operasi penjumlahan identitasnya adalah 0. Nah, sekarang kalau kita lihat pada operasi perkalian, 2 kali 1 sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3. Hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. 2 ini hasilnya juga 2, itu hasilnya 2, ini 3 tambah dengan 3, maka berarti identitas dari operasi perkalian adalah 1. Nah, berarti sudah selesai tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kita lanjut bagaimana menghitung operasi penjumlahan. Yuk kita lihat sebagai contoh. Negatif 2 tambah 5. Apakah betul 3? Di bawah sudah tersedia garis bilangan. Ini sudah pernah kalian pelajari di SD ya. Negatif 2, berarti melangkahnya kemana? Ya, ke kiri 2 langkah. 1, 2. Kemudian ditambah 5, karena ditambah maka ke kanan. Berapa langkah? 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu berapa? 3. Nah, betul ini hasilnya 3. Kemudian kalau penjumlahan itu tidak ada masalah ya, tapi ini harus betul-betul kalian perhatikan karena terkadang kalian tidak teliti, terutama ini nanti di bagian bawah. 2 ditambah negatif 5, 2 itu berarti ke kanan ya. Nah, kita pakai pulpen yang berbeda. 1, 2 ditambah negatif 5, dia ke kiri, nanti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, letaknya ada di negatif 3, maka betul ini hasilnya adalah negatif 3. Oke, penjumlahan yang terakhir ini ada negatif 2 ditambah negatif 5. Negatif 2 berarti langkahnya ke kiri. Dari 0 ya, 1, 2. Ditambah kok negatif lagi, berarti ke kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya negatif 7. Nah, sekarang ke pengurangan. Perhatikan, ini di sini banyak yang sering keliru, jadi harus betul-betul teliti ya. Pengurangan itu ditambah dengan lawannya. 5 dikurangi 2, pasti kalian tahu hasilnya masih 3 kan. Tapi bagaimana? Ini sebagai dasar sehingga nanti yang operasi di bawahnya ini kalian tidak keliru. 5 dikurangi 2 artinya 5 ditambah lawannya dari 2. Lawannya dari 2 siapa? Ya, negatif 2. Berarti 5 ditambah negatif 2. Nah, langkahnya berarti 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah negatif 2 berarti ke kiri. 1, 2. Nah, hasilnya adalah 3. Berikutnya 2 dikurangi 5 sekali lagi, artinya ditambah lawannya. 2 kurangi 5 artinya berarti 2 ditambah lawan dari 5. Siapa lawan dari 5? Negatif 5. Nah, kita lihat di garis bilangannya. 2 ke kanan. Kita pakai alat spidol yang berbeda ya. 2 ke kanan, 1, 2.
ditambah negatif 5 ke kiri, berarti 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hasilnya negatif 3. Nah, contoh yang ketiga, ini yang sering kebolak-balik ini, yang dua bawah ini ya. 2 dikurangi negatif 5, artinya 2 dikurangi berarti ditambah negatif 5. Lawannya negatif 5 siapa? Sip, 5. Berarti 2 ditambah 5, sehingga hasilnya adalah ya, ke kanan 2, ke kanan lagi 5, maka akan ketemu 7. Nah, sekarang yang ini, yuk, 2 dikurangi negatif 5. Ini ya, negatif 2, maaf. Negatif 2 dikurangi 5. Sekali lagi, negatif 2 dikurangi 5 ya, bukan negatif 5 ini ya. Negatif 2 dikurangi 5. Negatif 2 ditambah, nah pengurangan itu ditambah 5, artinya lawan dari 5 siapa? Negatif 5. Nah, berarti sama artinya dengan negatif 2 ditambah negatif 5. Berapa? Ya, kita lihat di sini. Negatif 2 ke kiri 1, 2 ditambah negatif lagi, berarti ke kiri lagi 1, 2, 3, 4, 5. Sip, berarti nilainya sama dengan negatif 7. Nah, ini sering terjadi ini yang 2 di bawah ini kurang teliti. Nah, sekarang ke operasi perkalian. Langsung ke sifat-sifatnya. Operasi dari perkalian, nah, sudah kalian kenal ya, bahwa positif dikali positif itu positif, positif dikali negatif itu negatif, negatif kali positif itu negatif, negatif kali negatif itu positif. Ini hati-hati ya, terkadang ini saya ambil lagi yang tadi, ini negatif 2 dikurangi negatif 5, ini pengurangan bukan perkalian. Tapi kadang ada ya hasilnya adalah negatif 2 dikurangi negatif 5. Ini min ketemu min jadinya positif. Nah, katanya kalau min dengan min positif, maka ini min dengan min itu positif, jadi hasilnya adalah 10. Ada yang jawab 10, ada yang jawab 7, padahal keliru ya. Ini operasi pengurangan, yang ini operasi perkalian. Jadi harus diingat betul supaya kita lebih bisa mengingat. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya, kalau plus itu adalah melaksanakan, dan juga plus itu adalah perintah, kemudian kalau min itu meninggalkan ya, kemudian kalau min itu juga larangan, maka plus kali plus berarti menjalankan perintah, maka akan menjadi sebuah nilai yang positif atau jadi orang yang bertakwa. Positif kali negatif berarti menjalankan larangan. Larangan kok dijalankan, berarti tidak baik, berarti tidak bertakwa, negatif. Yang ini tidak menjalankan perintah, tidak juga ya, berarti ini namanya tidak bertakwa. Tidak menjalankan larangan, bagus, dia jadi orang yang bertakwa. Oke, sekarang pembagian ini adalah operasi kebalikan dari perkalian. A dikali B sama dengan C. Nah, artinya bahwa A itu sama dengan C bagi B. Nah, dibalik saja, A itu C bagi B, kebalikannya. Kalau C ya berarti A kali B. A kali B sama dengan C. Nah, ini kalau kita menggunakan angka, boleh sebagai contoh ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Betul ya?